Selamat malam teman-teman semua, para pecinta burung anggungan. Berjumpa kembali di channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi. Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa masih di dunia perburung anggungan teman-teman ya. Saya membuat konten ini teman-teman karena ada request dari komentator ataupun rekan kita di channel YouTube, yaitu dengan nama akun Rani Muhzian 666 teman-teman ya. Nah ini Rani Muhzian ya. Nah jadi teman-teman semua, rekan kita ini menanyakan mengenai Om bahas tentang jenis tangkringan beserta ukurannya. Sukses selalu, amin. Terima kasih ya buat komentator Rani Muhzian ya. Semoga kita semua sehat dan dimurahkan rezekinya, amin. Jadi ini pertanyaannya teman-teman. Sekali lagi saya sengaja menampilkan pertanyaan karena agar tidak dibilang rekayasa ya. Pertanyaan ini baru 3 jam yang lalu teman-teman. 3 jam yang lalu pada hari Selasa 20 Agustus jam 8 ya, jam 8:16. Nah, malam hari ini pas tanggal 20 Agustus hari Selasa jam 8 saya akan menjawab pertanyaan tersebut teman-teman. Jadi masalah tentang jenis tangkringan beserta ukurannya. Jadi kalau kita membahas mengenai jenis tangkringan dan ukurannya teman-teman, kalau jenis tangkringan teman-teman sebenarnya tergantung dari selera kita ya. Tergantung dari selera kita. Itu kalau jenis. Tapi kalau bentuk itu ada yang bulat, ada yang persegi 4. Teman-teman ya, kalau jenis ada yang bulat, ada yang persegi 4. Nah jadi teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan perumpamaan ya. Kalau masalah ukuran itu penting teman-teman buat semua burung, saya rasa ya, buat semua burung, terutama burung anggungan yang kita bahas. Jadi usahakan ukuran tangkringan tersebut bisa digenggam oleh burung, walaupun jari burung tidak bisa bertemu. Misal segini, misal kayak ini ya, segini misalnya. Nah, itu udah bisa teman-teman. Yang penting jarinya bisa menekuk, itu aman. Yang penting jari burung tekukur itu bisa menekuk, itu udah aman. Dan yang tidak saya sarankan adalah, mohon maaf sebelumnya, ada beberapa saya melihat kalau saya lagi bermotor atau main ke tempat kampung-kampung tetangga, ada beberapa orang membuat tangkringan itu sebesar-besar begini teman-teman. Mungkin karena dilihatnya bagus dari akar, dibuatnya tangkringan burung tekukur. Posisi itu akar itu mengkilat teman-teman, sudah mengkilat, nampaknya dipelitur. Kita aja selaku manusia biasa teman-teman, kalau tempat pijakan kaki kita licin, itu nggak ada nyaman-nyamannya, nggak ada nyaman-nyamannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, burung tersebut akan gampang terpleset atau jatuh. Itu teman-teman. Jadi tidak saya sarankan membuat tangkringan yang besarnya mengakibatkan jari burung tersebut ngambang seperti ini ya. Itu udah kelewat besar teman-teman. Karena kemarin saya lihat itu ada tangkringan hampir segede gini. Nah, sebesar ini. Jadi kaki burung kan kecil ya. Jadi dia nangkring di atas, di sini rata. Jadi burung itu kayak berdiri di atas tanah. Tapi dia bukan kotak. Dia kayak ya akar lah, bulat ya, kayak akar tuh. Nah itu. Nah jadi tapi kalau jenis teman-teman, jenisnya yang paling bagus itu adalah bulat ya. Yang paling bagus bulat. Tapi ada juga yang persegi 4 teman-teman. Ada juga yang persegi 4. Nah jadi teman-teman,
Di sini saya akan kasih contoh langsung ya. Saya kasih contoh langsung mengenai jenis tangkringan, teman-teman ya. Jenis tangkringan pada burung tekukur dan perkutut. Nah, jadi jenisnya seperti ini, teman-teman. Nah, lihat ini, bisa kita lihat langsung. Jadi kaki burung ini, teman-teman, kaki burung ini, yang penting dia bisa mencengkram. Ya, yang penting dia bisa mencengkram kayu tersebut. Nah, coba kita lihat lagi posisinya. Nah, yang penting bisa dicengkram. Coba kita lihat di arah depan. Lihat, lihat. Coba kita putar lagi. Lihat, teman-teman, kakinya. Seperti itu. Seperti itu, teman-teman, seperti itu. Jadi kakinya itu bisa memegang, bisa dipegangnya. Walaupun kedua ujung jari jempol dengan jari-jari lainnya tidak bisa bertemu. Sama dengan ini, teman-teman. Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Coba. Coba doping, putar doping, putar doping. Aduh. Galak dopingnya. Galak. Lihat. Nah, ini, teman-teman. Ini tangkringannya. Lihat. Jadi jaring itu bisa menggenggam, teman-teman. Digenggam, coba kita geser dikit. Geser. Geser dikit. Nah, lihat. Bisa digenggam, teman-teman ya. Bisa digenggam seperti itu. Nah, walaupun jempol belakang dengan jari 3 di depan tidak bisa bertemu ujungnya, nggak apa-apa. Seperti itulah kira-kira besarnya. Ya. Kira-kira besarnya lebih kurang sejempol tangan lah. Jempol tangan orang dewasa. Ya. Coba seperumpama. Ya, hampir sama lah. Karena jempol jari saya gede-gede, teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, di sini mungkin terlihat pemandangan tangkringan. Ini kayak ada bekas iris-irisan ya, teman-teman ya. Kayak ada bekas iris-irisan. Alasnya kenapa? Yang pertama, sudah jarinya memenuhi syarat untuk menggenggam tangkringan ini. Dan yang kedua, dia tidak licin, keset. Nah, coba lihat dari atas seperti ini, keset, teman-teman. Nah, jadi dia tidak terpleset. Itu yang membuat burung itu nyaman untuk berdiri tangkringan. Nah, seperti ini. Ini dari polos, teman-teman. Dari polos saya buat sendiri menggunakan cutter. Saya iris pakai cutter. Ini ada juga tadi, ini yang lebih dalam lagi saya buat. Karena kayunya agak empuk, lumayan empuk sih, nggak seberapa keras. Saya gunakan cutter juga nih, teman-teman. Saya tulis dulu pakai pulpen. Saya menggunakan cutter. Nah, lihat teksturnya. Nah, jadi ini benar-benar saya dalamin, benar, teman-teman. Benar-benar saya dalamin. Si buat kotak-kotak di atasnya pun seperti itu juga sama. Nah, lihat kan di atasnya tuh. Nah. Gunanya biar burung nyaman, teman-teman. Biar burung nyaman. Nah, biar burung nyaman. Kalau kita ini, walaupun dia walaupun dia posisi bulat dan kakinya bisa mencengkram, nah seperti itu, walaupun bisa mencengkram, tapi kalau tidak kita kasih garis-garis seperti ini, dia sering terpleset, ya, sering terpleset. Contoh, ini ada contoh di atas. Ini dia, teman-teman. Nah, ini polos, teman-teman. Polos. Lihat. Si joker ini, tangkringan si joker. Polos. Tidak ada kayak garis-garis seperti tadi, nggak ada. Dia cuma kayak di profil sedikit ya. Udah di atas. Nah, ya kan? Kayak di profil sedikit dia. Nah, ditambah dengan licinnya pelitur ini, teman-teman. Ditambah licinnya pelitur. Jadi terkadang joker ini, teman-teman, terkadang dia genggamnya kayak kepleset. Ini sebenarnya udah lama mau saya rakit, mau saya buat gores-goresan seperti tadi agar dia lebih nyaman, teman-teman. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Untuk tangkringan dan jenisnya, ya ada yang bulat, ini bulat ya, hampir bulat. Ya, ada yang juga kotak seperti ini.
Nah, itu 2 jenis tangkringan. Tapi ada juga rekan-rekan kita yang nggak mau betah pusing. Dia nyari pohon yang tekstur kulitnya itu kasar, dipotong dia dari ujung sini sampai ujung sini, diukur, dipakuin, ditempelin pakai paku. Udah jadi simple. Ada juga yang kayak gitu teman-teman. Nah, tapi kalau kayu, saya punya 2 rekomendasi teman-teman yang bagus. Kalau kata senior-senior burung kicau itu kayu itu mengandung unsur hangat kalau mereka menggenggamnya. Yaitu yang pertama kayu asam, mungkin tidak familiar, tidak asing lagi buat teman-teman. Tangkringan dari kayu asam, tangkainya ya yang ada kulitnya. Itu kan kulitnya kasar. Yang kedua itu kayu salam. Yang daunnya bisa biasa buat untuk masak ya. Itu tangkringan bagus itu teman-teman. Walaupun tekstur batang atau kulit batangnya atau rantingnya tidak terlalu kasar, tapi dia keset, dipegang, keset ya. Kayak amplas halus modelnya. Nah, itu juga mengandung hangat. 2 kayu itulah yang sering digunakan oleh orang-orang pecinta burung kicau untuk tangkringan. Alasannya adalah karena kayu tersebut mengandung hangat ataupun suhunya hangat jika digenggam. Nah, itu teman-teman dari saya. Buat yang menanyakan juga terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan ya. Sekali lagi, hindari tangkringan yang licin dan tidak bisa digenggam oleh jari burung. Itu bisa membuat kenyamanan burung berkurang. Terima kasih dari saya. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Semoga kita semua sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.